Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam hangat untuk Anda semua. Kembali lagi di channel YouTube kita Cerita Dosen, dan bersama saya Evitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya ingin memberi materi untuk mata kuliah dasar pemrograman pada bagian operator program untuk pertemuan 3 dan 4. Untuk pertemuan ketiga ini saya akan jelaskan teorinya terlebih dahulu ya, dan beberapa contoh yang akan kita praktekkan. Nah, untuk mempelajari operator program Java ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis operator dalam pemrograman Java. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan cara menggunakan operator tersebut dalam pemrograman Java. Nah, operator dalam program ada beberapa tipe yang akan kita gunakan ya, seperti operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Masing-masing nanti ada perbedaannya ya, dan fungsinya ya. Nah, operator ini nanti mengikuti bermacam-macam prioritas yang pasti, sehingga kompilernya akan tahu yang mana operator untuk dijalankan lebih dulu dalam kasus beberapa operator yang dipakai bersama-sama dalam satu pernyataan. Nah, yang dimaksud di sini dijalankan terlebih dahulu itu nanti sesuai dengan operator atau logiknya ya, yang akan kita lakukan dan akan diterjemah oleh bahasa mesin Java. Nah, misalkan sederhananya seperti ini. Jika nanti kita akan melakukan kalkulasi menggunakan operator aritmatika, misalkan di situ ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, itu yang kalkulasinya yang akan dihitung terlebih dahulu biasanya gitu ya. Itu adalah kalau ada perjumlahan dan perkalian, maka yang akan dikalkulasi terlebih dahulu ya, atau yang akan dijalankan adalah perkalian. Nah, begitu juga di operator program. Nah, operator itu kita akan jelas satu persatu ya. Ada aritmatika, perbandingan, dan logika. Nah, yang pertama operator aritmatika. Nah, untuk aritmatika ini pada umumnya sudah kita ketahui ya, untuk belajar secara konvensional atau belajar di sekolah-sekolah ya, dari SD sampai SMA itu sudah kita pelajari ya. Nah, untuk itu kita hanya tinggal menerjemahkan ya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, operator aritmatika ya, pada umumnya ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi ya, ada plus. Ini artinya nanti akan misalkan kita akan perulangan ya, 1 plus. Nah, setiap perulangan nanti dia akan menambah 1. Misalkan dia saat ini dia kalkulasinya 1, ketika kita masukkan rumus ini atau kode ini, ketika kita jalankan programnya, dia akan menambah menjadi 2 gitu ya. Kalau dia plus 1, begitu juga kalau dia plus 2. Kalau dia plus 2 berarti dia menjadi, kalau nilainya sekarang 1, nanti dia akan menjadi 3. Nah, begitu juga dengan min ya. Nah, ini juga akan kita gunakan di perulangan ya, di materi selanjutnya nanti. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk mengurangi ya. Misalkan dia kondisinya sekarang 1, kalau dia min 1, dia akan mengurangi ya. Kalau misalnya 10, min 10 ketika program ini dijalankan, dia akan mengurangi dengan angka yang sudah ditentukan ya. Misalkan saat ini dia angka yang kita berikan misalkan 10, kemudian kita lakukan
berikan kode ini di perulangan nanti ya. Min 1 berarti dia ketika programnya dijalankan akan menjadi 9 begitu ya. Nah, sebaliknya kalau dia plus akan menambah. Nah, itu saja kira-kira ya. Di sini ada sampelnya ya. Kalau tambah X tambah Y, X min Y, X kali Y, X bagi Y ya. Plus X kemudian min X. Nah, X dan Y ini adalah berkaitan dengan materi yang kita bahas sebelumnya, berkaitan dengan tipe data dan variabel. Jadi X ini sudah dibuat sebelumnya bersifat variabel yang sudah kita tentukan tipe datanya ya. Kira-kira nanti X ini apa, Y ini apa ya. Tipe datanya apa, kemudian variabelnya apa. Begitu ya. Berarti nilai ya, X plus Y ini ada nilainya ya. Nilainya kita tampung menggunakan variabel terlebih dahulu. Nah, begitu. Nah, untuk contohnya, untuk operator aritmatika seperti ini ya, nanti silakan dibuat contoh-contohnya ini. Di sini contohnya adalah penjumlahan misalkan ya. Sama struktur Java-nya ya, dibuat nanti kelasnya penjumlahan misalkan ya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, di sini ada tipe data, kita kondisikan dulu ya. Nah, tipe data dan variabelnya X dan Y. Nah, tipe datanya adalah integer, artinya tipe data angka ya. X-nya adalah 10 ya. Jadi ditampunglah variabelnya X dan Y. X-nya adalah 10, Y adalah 5. Nah, kemudian barulah kita panggil menggunakan sistem outprint ya. X plus tambah Y ya. Jangan menggunakan tanda petik lagi ya, karena ini adalah sebuah variabel ya. Jadi kalau seandainya Anda mau menambahkan data keterangan, silahkan menggunakan tanda kutip misalkan diikuti dengan variabel yang kita kalkulasikan begitu ya. Nah, ini output nih hasilnya nanti ya. Kalau dia benar maka hasilnya 15 begitu ya. Ini catatan saja. Begitu juga dengan perkalian ya. Tinggal dirubah saja simbolnya atau jenis dari operator aritmatika. Kalau yang ini tambah, ini kali. Begitu juga kurang, bagi begitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi di dalam operator aritmatika ini ya, yang mana akan diterjemahkan oleh bahasa ini mana yang duluan ya. Nah, seperti yang semisalkan dia ada gabungan antara kali dan tambah atau dan bagi gitu ya. Mana yang didahulukan. Nah, itu kita akan melogikakan ya. Bagaimana cara perhitungannya. Mana yang terlebih dahulu kita buat ya. Begitu ya. Itu contoh sederhananya. Jadi contoh 1 dan 2 silakan dibuat nanti. Nah, yang kedua, operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan itu berbicara dua operasi yang akan kita bandingkan ya. Nah, operator ini biasanya akan kita gunakan dalam percabangan dan perulangan. Untuk materi percabangan dan perulangan itu ada di pertemuan selanjutnya, tapi tidak masalah. Nah, hasilnya nanti ya, dari dua nilai ini, ya namanya perbandingan kan ada perbandingan A dan B atau C gitu kan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri untuk perbandingan. Nah, hasilnya selalu salah satu dari perbandingan itu nilainya adalah true and false. Nah, hasil perbandingan akan bernilai true jika kondisi perbandingan tersebut benar atau false ya. Jadi nanti kita akan ada ketentuannya apakah dia true atau false ya, atau apakah dia benar atau salah ya. Gitu ya nilainya ya. Jadi kita akan ingat true dan false, benar atau salah ya. Nah, untuk operatornya lihat pada tabel ini ya. Di sini ada
di dalam Java ya, itu sama dengan itu disimbolkan sama dengannya 2 kali ya. Kalau kita lihat sampelnya X sama dengan Y ya. Artinya kalau seandainya contohnya misalkan di sini nanti 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah true ya. Kalau Bapak bilang di sini misalkan 1 sama dengan 2, maka hasilnya false. Karena dia tidak sama ya. Artinya sama dengan ya, sama ya. 2 sama dengan 2, maka dia true ya. 3 sama dengan 4, maka dia false. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan tidak sama dengan ya. Nanti simbolnya tanda seru sama dengan ya. Begitu ya. Nah, nanti kita bandingkan ya. Nah, kemudian untuk yang banyak digunakan itu adalah yang ini ya, biasanya yang 4 ini ya, 4 ke bawah ini ya. Lebih besar, lebih kecil ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini ya. Nah, yang pertama yang ini lebih besar dari ya. Ingat ya, simbol-simbolnya ya. Lebih besar dari X, sampelnya X lebih besar Y misalkan ya. Nah, ini variabel juga ya, dan sudah dibuat tipe datanya apa nanti ya. Nah, begitu ya. Misalkan, nah ini harus dipahami juga ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di sekolah-sekolah ya. Lebih besar dari dengan lebih besar lebih dari atau sama dengan itu beda ya. Nah, begitu juga dengan kurang dari, sama dengan kurang dari atau sama dengan itu beda. Nah, Bapak jelaskan lebih dahulu ya, jangan salah paham. Ini yang sering sepele tapi ini penting ya, kadang salah-salah. Nah, kalau Bapak bilang ya di sini nanti ada keluar misalkan lebih besar dari 10. Berarti angka yang akan kita mulai hitung itu berarti dari mulai 11, 12 dan seterusnya. Tapi kalau Bapak bilang ini lebih dari atau sama dengan 10, maka 10-nya masuk. Berarti hitungannya mulai dari 10, 11, 12 gitu ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga kurang dari ini misalnya kurang dari 10. Berarti yang dihitung itu mulai dari berapa? 9, 8, 7 dan seterusnya ya. Nah, begitu juga dengan kurang dari atau sama dengan 10 misalkan. Maka 10-nya akan masuk 10, 9, 7. Nah, itu bedanya ya. Jadi harus dipahami betul, ini jangan sampai salah-salah untuk menentukan nanti perbandingannya ya. Nah, itu ya. Begitu ya kira-kira untuk sampelnya seperti ini ya. Nanti ini adalah variabel ya, yang X tambah Y. Silakan nanti kita buat variabelnya yang sesuai ya. Tidak perlu X atau Y saja gitu ya. Nanti ada nilai A, nilai B misalkan, bilangan A, bilangan B gitu ya. Nah, itu ya. Itu untuk hasilnya ya. Jadi ingat bahwasannya operator perbandingan itu adalah perbandingan nilai dari 2 operasi atau lebih ya. Oke ya. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Contoh 1 nanti dibuat ya. Ini kelasnya juga nanti dibuat di sini operator perbandingan 1, di sini operator perbandingan 2. Ya, dibuat juga. Nah, di sini kita sebutkan variabelnya X dan Y juga ya. Tipe datanya tetap integer, tipe data angka ya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Jadi kalau seandainya X sama dengan Y, karena dia nilainya adalah 55, maka dia akan true ya. Jadi kalau ini kita gantikan jadi 6, pasti ini false nilainya ya. Nah, begitu juga ketika kita printkan ini ya. Begitu juga dengan operator perbandingan 2 nanti ya. Ini kita akan menggunakan lebih kecil. Nah, di sini dibuat juga X dan Y-nya variabelnya ya, tipe datanya tipe data angka ya. Nah, akan outputnya jika lihat nih 10 lebih kecil dari 5. X lebih kecil dari Y. Betul tidak 10 lebih kecil dari 5? Tentu hasilnya false. Atau nanti kita buat kondisi berbeda. Misalkan 10 lebih besar dengan
5 atau X lebih besar dengan Y, maka dia outputnya true ya. Jadi oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih ya, yaitu logika benar, true, dan logika salah. Masih ya, ada mirip-mirip ya. Nah, bedanya adalah seperti ini. Untuk operator logika, dia menggunakan simbol ini ya, NN. Kemudian ada 3 di sini ya. Pertama adalah logical and, logical or, logical not ya. Nah, untuk logical and, statementnya atau pernyataannya, nilainya atau kondisinya dia harus terpenuhi semua ya. Harus terpenuhi semua untuk mendapat nilai true ya. Beda dengan logical or. Kalau logical or, dia harus salah satu saja yang terpenuhi dari dua kondisi nilai yang ada ya. Kalau logical not itu jika tidak ya. Nah, untuk logical and sederhana seperti ini. Kalau saya katakan kambing dan sapi adalah hewan berkaki 4, maka nilainya adalah true. Benar ya? Kambing dan sapi hewan berkaki 4, maka true nilainya. Nah, sebaliknya, kalau saya katakan, misalkan, ayam dan kambing adalah hewan berkaki 4, maka nilainya false, karena ayam kaki 2. Gitu ya. Atau, sapi dan ayam adalah hewan berkaki 4, maka dia hasilnya akan false. Nah, gitu ya. Jadi, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, kalau logical or, ya, misalkan seperti ini. Cindy ya, Cindy dan Desi adalah mahasiswa kelas A misalnya. Nah, kalau kondisinya, kalau kita cek Cindy dan Desi itu, kalau memang dia ternyata memang mahasiswa kelas A, maka nilainya true ya. Nah, kalau kita cek sekali lagi, misalkan Desi dan Cindy itu salah satunya ada yang tidak lokal A, misalkan Cindy-nya lokal B misalkan, dia tetap nilainya adalah true karena salah satunya masih kelas A. Nah, kalau dua-duanya ternyata dicek, misalkan si Cindy dan si Desi-nya ternyata bukan kelas A, dia ternyata kelas B, maka dia nilainya false. Nah, itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kalau untuk logika not-nya jelas ya. Kalau misalnya kambing adalah hewan berkaki 2, bisa dibuat logical not-nya ya, begitu ya. Nah, yang sering dipakai adalah logical and dan logical or ya. Ini banyak nanti kita akan ketemu di percabangan ya. Kemudian nanti juga pelajaran algoritmanya dan struktur datanya banyak sekali akan ketemu di sini. Oke, begitu untuk ininya. Kemudian contohnya seperti ini ya. Nanti silakan dibuat. Masih menggunakan variabel X ya. Nah, nanti kita bandingkan di sini. X ya, X-nya adalah 5 ya. X lebih besar 1 ya. Betul enggak X-nya? Kondisi awalnya X lebih besar 1. X-nya adalah 5, betul? Betul ya. N, X lebih kecil dari 10, betul enggak? 5 lebih kecil 10. Benar ya? Maka outputnya adalah true ya. Begitu ya. Nah, kalau nanti ini berubah, misalkan X lebih kecil jadi 1, lebih kecil daripada 1 misalnya, ini berubah menjadi simbol kurang misalnya, maka dia salah. Ini benar, maka false ya. Dia harus dua-duanya benar. Nah, contoh 2 ya. Contoh 2 ya. Nah, ini nanti dibuat ditambahkan ya, operator logika 1 di sini, operator logika 2 ya. Gitu ya. Ini Bapak kurang nih ya. Silakan dibuat nanti ya. Nah, begitu juga dengan OR ya. Nah, misalnya X sama dengan 5. X lebih besar 1, betul? Betul ya. X lebih kecil dari 4.
salah ya, maka dia tetap true ya. Kalau dua-duanya salah baru false ya. Oke. Itu contohnya, silakan dibuat juga ya. Kemudian untuk latihannya nanti silakan dibuat latihan ini ya. Buatlah aplikasi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ini gampang ya. Sudah Bapak buat nih P-nya, variabelnya P panjang kali lebar ya. Kemudian buat variabel dan tipe datanya apa, rumusnya luasnya panjang kali lebar, K ini keliling 2 kali P tambah 1. Ini gampang ya. Silakan dibuat. Outputnya adalah luas segi panjang saya adalah misalkan 50 ya. Keliling segitiga saya adalah 30. Tergantung variabel apa nilai dari panjang dan lebar ini ya. Nah, untuk sayanya silakan gunakan nama masing-masing ya, dibuat variabelnya juga di sini ya. Tambahkan nama nim kelas lah ya. Jadi ada 3 ya, dibuat di sini ya. Luas segi panjang saya, misalkan Bapak contohkan saya. Luas segi panjang Epitra, NIM-nya berapa, kelas apa, adalah 50. Begitu juga dengan keliling segitiga. Nah, silakan dibuat, contoh ini sederhana ya. Nah, jadi yang dibuat itu dari awal latihan-latihannya, contoh aritmatika dibuat ya. Ini ya ada penjumlahan, kemudian ini juga dibuat ya. Buat di sini operator perbandingan 1, perbandingan 2 ya. Silakan dicoba. Nah, kemudian ini juga dibuat ya. Nah, ini juga tugas latihannya dibuat. Semuanya dibuat ya di Visual Studio Code. Dan Bapak berharap semuanya dikerjakan dengan baik ya untuk latihan dan semua tugasnya. Serta untuk setiap latihan dan tugas Bapak harap semuanya diketik kembali ya, walaupun ada beberapa yang sudah ada di modul ya. Karena apa? Karena kalau kita copy itu tidak akan membiasakan kita untuk mengingat coding-coding yang ada ya. Jadi silakan diketik ya, tidak boleh di copy ya. Oke, itu mungkin dari Bapak. Dan selanjutnya nanti Bapak akan buat tutorial ya untuk manajemen project yang kita buat ya di Visual Studio Code seperti ini. Jadi nanti kalau yang kalian kemarin masih belum dibuat folder seperti ini, nanti Bapak akan ajarkan buat tutorialnya bagaimana membuat folder. Nanti di sini belajar dasar Java ini ada pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Dari sini ada folder lagi ya. Nah, begini ya. Jadi enak kita belajarnya ya. Ngingatnya ya. Nah, jadi gini ya. Jadi di dalam sebuah folder ada folder lagi, kita buat folder per foldernya. Jadi kita jelas ya. Nah, jadi di pertemuan 1 ada welcome, pertemuan 2 ada yang 1, 2, 3 gitu. Ke pertemuan 3 nanti apa lagi ya. Nah, jadi kita buat nanti Bapak buat tutorial kan ya untuk memanajemen data supaya lebih baik ya. Jadi termanajemen lah ya. Oke, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat ya untuk pertemuan ketiga ini, operator program ya. Silakan dicoba. Jangan pernah menyerah ya. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa ya? Apapun caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.